الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ikhwatal iman, ada seorang ulama yang bernama Yahya bin Mu'az, sebagaimana dikutip oleh Ibnu Jauzi dalam kitab beliau yang berjudul Qisasus Salihin wa Hikam al-Jahidin, kisah orang-orang soleh dan hikmahnya para juhud. Yahya bin Mu'az mengatakan ada jenis manusia yang tidak memiliki kemanusiaan. Insanun bila insaniyah, masih wujud manusia tapi kemanusiaannya sudah hilang. Gula itu memiliki rasa manis, garam itu asin. Jika rasa manis dari gula itu hilang, maka gula itu tidak ubahnya seperti butiran pasir, karena hakikat gula itu adalah rasa manisnya. Demikian halnya dengan manusia. Manusia yang sudah kehilangan kemanusiaannya adalah manusia yang sudah tidak memiliki hakikatnya sebagai manusia. Dan orang tersebut, kata Yahya bin Mu'az, adalah ahadun yahzan binuksani malihi walam yahzan binuksani umrihi. Orang yang sedih ketika hartanya berkurang, tapi tidak sedih ketika umurnya berkurang. Itu kata beliau, manusia yang sudah kehilangan kemanusiaannya. Baik ikhwatal iman, satu tema yang sangat krusial coba kita bahas dalam rangka tarhib Ramadan ya. Dalam menyambut bulan suci Ramadan 1443 Hijriah tahun ini, ada satu tema krusial yang subhanallah banyak tidak diperhatikan oleh umat Islam. Tema krusial kita pada kesempatan pagi ini adalah hajrul Quran. Hajrul Quran, hak besar, jim ra, hajrul Quran. Dalilnya adalah Quran surat Al-Furqan ayat yang ke-30. Ikhwatal iman yang Allah muliakan, Bapak Ibu sekalian, kalau kita mengumpulkan buku sejarah yang menulis tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mulai dari yang klasik sampai yang kontemporer, baik yang berbahasa Arab, berbahasa Indonesia, berbahasa Inggris, silahkan antum kumpulkan buku yang menulis tentang sejarah Rasulullah, dan kemudian kita teliti dengan seksama. Adakah kita menemukan satu saja keluh kesah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh para ahli sejarah? Jawabannya pasti tidak ada sama sekali. Semenjak beliau diangkat menjadi nabi dan rasul, atau bahkan sebelumnya, di saat beliau masih remaja sampai beliau wafat dalam usia 63 tahun secara hitungan tahun Masehi, 63 tahun beliau tutup usia. Segala penderitaan, segala ujian, segala cobaan, segala persekusi, segala bully, segala ancaman sudah beliau rasakan.
Bahkan Allah abadikan dalam Al-Quran apa saja yang dirasakan oleh Rasulullah itu. Mulai dari ditawan, mulai dari diusir, sampai diancam untuk dibunuh, dikejar-kejar. Subhanallah, peristiwa hijrah Rasulullah dari Mekah menuju Madinah. Rahasianya inilah yang disebut dengan salah satu i'zazul Quran, mukjizatnya, kelebihan kalimat-kalimat Al-Quran luar biasa. Rasulullah mengatakan innallaha ma'ana. Beliau katakan itu kepada sahabat Abu Bakar yang sedang ketakutan. Maka disebut innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan sedih. Allah bersama kita. Jadi ikhwatal iman yang Allah muliakan, kembali kepada pokok pembahasan kita. Dari semua buku sejarah yang menulis tentang Rasulullah, sampai orientalis pun menulis tentang Rasulullah, Karen Armstrong itu, The History of Muhammad, tidak pernah ahli sejarah, pakar sejarah menulis tentang keluh kesah Rasulullah sepanjang hidup beliau. Satu-satunya, bukan salah satu, satu-satunya keluh kesah Rasulullah selama hidup beliau itu Allah abadikan di dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat yang ke-30. Wa qala ar-rasulu ya Rabbi inna qaumi ittakhazu hadzal Qur'ana mahjura. Dan ketiga Rasulullah mengatakan, ya Rabb, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, ittakhazu, menjadikan, hadzal Qur'ana mahjura, sesungguhnya kaumku menjadikan Quran ini sesuatu yang diabaikan. Itulah keluh kesah sekaligus kekhawatiran Rasulullah yang Allah abadikan di dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat yang ke-30. Maka ada istilah hajrul Quran, mengabaikan Al-Quran. Kita bahas ini menjelang bulan suci Ramadan, sebab keistimewaan, salah satu keistimewaan bulan suci Ramadan disebut dengan Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Baik, menurut Ibnu Qayyim Az-Zawzi, ada beberapa bentuk hajrul Quran, mengabaikan Al-Quran itu. Yang pertama, kata beliau, tidak mau membaca. Itu bentuk mengabaikan Al-Quran. Dalilnya Quran, hadis riwayat At-Tirmizi dari sahabat Abu Hurairah. Dalilnya hadis riwayat At-Tirmizi dari sahabat Abu Hurairah. Syekh Al-Albani mensahihkan hadis ini dalam kitab beliau Al-Jami' As-Saghir. Jadi tidak mau membaca Al-Quran itu salah satu bentuk pengabaian terhadap Al-Quran. Apakah ketidakmauan itu karena malas, atau ketidakmauan itu karena ketidakmampuan, ketidakbisaan, adamul istita'ah, ketidakmampuan. Itu termasuk dalam kategori tidak mau membaca Al-Quran. Dan tidak mau membaca Al-Quran adalah bentuk pengabaian terhadap Al-Quran. Padahal Allah memberikan, menjanjikan padilah, balasan, keutamaan yang sangat luar biasa bagi mereka yang mau membaca Al-Quran. Bahkan Rasulullah tegas mengatakan dalam hadis riwayat At-Tirmizi tadi, man qara'a harfan min kitabillah, siapapun yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka Allah balas dengan 10 kebaikan,
satu huruf, bukan satu kata, bukan satu kalimat, tapi satu huruf. Dan di dalam hadis riwayat Muslim, di bulan suci Ramadan, kebaikan itu Allah lipat gandakan. Kalau di hari biasa satu huruf 10 kebaikan, maka di bulan suci Ramadan satu huruf Allah balas dengan mi'atu hasanat, 100 kebaikan. Ini bukan mengkalkulasi, bukan menghitung-hitung kebaikan, tetapi mengkalkulasi kebaikan sekaligus membandingkannya dengan banyaknya dosa dan lubang dosa yang harus kita tebus dan kita tutup dengan kebaikan di bulan suci Ramadan yang insya Allah akan kita jelang dalam beberapa hari ke depan. Karena amal soleh itulah yang bisa menghapus amal yang tidak soleh. Sebagaimana hadis Rasulullah riwayat Imam Al-Bukhari, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, ikutin setiap keburukan itu dengan kebaikan, yang kebaikan itu berfungsi untuk menghapuskan amal soleh tersebut, amal buruk tersebut. Jadi yang pertama adalah tidak mau membaca Al-Quran. Dan hati-hati, dosa yang tidak akan Allah ampuni atau sulit Allah ampuni adalah dosa yang dilakukan karena kesombongan. Sombong. Maka dalam Quran surat Al-Anfal Allah tegas mengatakan, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengazab suatu kaum selama mereka mau mohon ampun kepada Allah. Permohonan ampun itu kan menunjukkan ketidaksombongan, Pak. Maka usi nafsi wa iyakum yang belum bisa sama sekali baca Al-Quran, belajarlah. Belajarlah. Ya, mumpung Allah masih mengasih waktu, umur. Jangan sampai kelak kita kembali kepada Allah dalam keadaan tidak bisa membaca Al-Quran, padahal beriman kepada Al-Quran, dan itu salah satu rukun dalam rukun iman kita. Yang kedua, yang dimaksud dengan tidak mau mengabaikan Al-Quran adalah tidak mau mendengar dan menyimak. Quran surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat 204, tidak mau mendengar dan menyimak. Padahal perintahnya dalam Al-Quran surat Al-A'raf tadi Allah menegaskan, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Dengarkan dan perhatikan, itu perintahnya. Maka jangan sampai kita termasuk orang yang mengabaikan Al-Quran, tidak mau mendengar dan menyimak. Yang ketiga, ya, tidak mau mengimani Al-Quran. Dalilnya surat yang ke-64 At-Taghabun ayat yang ke-8. Ya, tidak mau mengimani Al-Quran dalam artian juz'iyatul iman. Yang dimaksud tidak mengimani itu adalah juz'iyatul iman. Juz'iyatul iman itu adalah parsialitas, sepotong-sepotong mengimani Al-Quran. Ayat poligami dia imani, ya, tapi ayat yang lain dia nggak imani. Yang suka diambil, yang tidak suka ditinggal. Ini namanya juz'iyatul iman. 114 surat, 30 juz, 6.666 ayat. Wajib hukumnya, mutlak diimani. Ragu terhadap satu ayat, murtad hukumnya, Pak. Ya. Prinsip utama dalam Islam itu adalah al-khudu wal inqiyad, taat, tunduk dan patuh. Beragama itu bukan masalah suka atau tidak, berat atau ringan, tapi beragama itu tunduk atau patuh. Itu yang ketiga. Yang keempat, tidak mengamalkan
Quran surat Al-A'raf ayat yang ketiga. Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum. Ya, tidak mengamalkan dalam arti tidak mengikuti apa yang ada di dalam Al-Quran, tetapi yang diikuti adalah petunjuk hawa nafsunya, bukan petunjuk Al-Quran. Padahal Allah tegas mengatakan Al-Quran itu hudan linnas, itu satu. Dan yang spesifik hudan lil muttaqin. Jadi ikhwatal iman yang Allah muliakan, tidak mengamalkan Al-Quran itu termasuk dalam bentuk mengabaikan Al-Quran. Amalkan semampu kita. Lebih dan kurangnya itu Allah yang maha tahu. Maka Rasulullah mengajarkan kepada kita satu doa, Allahumma tammim taksirana, itu hadis. Ya Allah, sempurnakan segala kekurangan-kekurangan kami. Al-Quran itu kendali, bukan kendala. Nah, yang terakhir kata Ibnu Qayyim Az-Jauzi, bentuk pengabaian terhadap Al-Quran itu adalah tidak berhukum dengan Al-Quran. Surat Al-Maidah ayat 48. Wa man lam yahkum bima anzalallah, ila akhiril ayat. Kenapa tidak berhukum dengan Al-Quran itu dianggap mengabaikan Al-Quran? Sebab hukum Allah itu yang terbaik. Ketentuan dan ketetapan Allah serta Rasulnya itu yang terbaik bagi manusia. Ya, jadi ikhwatal iman yang Allah muliakan, pada hakikatnya semuanya beriman. Maka orang di luar Islam disebut kafir karena dia menutupi. Nah, di saat dia menutupi itu disebut kafir, kita sebut kafir, masih ada harapan di situ. Saat ini Anda menutup diri dari Islam, tetapi pada waktu yang akan datang belum tentu. Mudah-mudahan tutup itu terbuka. Tapi kalau disebut non-muslim, itu kan justifikasi itu, Pak. Menghakimi. Non itu kan tidak, berarti bahasa Inggris. Bahasa Indonesia kan tidak. Muslim itu bahasa Arab. Islam agamanya, orangnya disebut muslim. Salam itu artinya kan selamat. Berarti muslim itu orang yang selamat. Non-muslim berarti kan sudah diponis Anda tidak selamat, kan gitu. Ya kan begitu Pak konsekuensinya itu. Kalau kafir itu masih ada doa, tapi kalau udah non-muslim, oh enggak selamat lu, kan gitu. Marah tuh yang disebut non-muslim itu. Ya, jadi ikhwatal iman yang Allah muliakan, jangan sekali-sekali merubah ketentuan Allah. Nah, sebagai penutup singkat saja, apa ancaman Allah bagi mereka yang berpaling dari Al-Quran? Hati-hati. Quran surat Thaha ayat 124 dalilnya, satu saja. Ya, paman a'rada an zikri falahu ma'isyata dhanka. Siapapun yang coba-coba berpaling. Para ulama tafsir mengatakan kalimat an-zikri di sini yang dimaksud adalah Al-Quran. Jadi siapapun yang coba-coba berpaling dari Al-Quran, falahu ma'isyata dhanka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Yang coba-coba berpaling dari Al-Quran, mengabaikan Al-Quran akan mendapatkan kesempitan hidup. Dan kelak di hari kiamat dibangkitkan dalam keadaan buta. Buta berarti tidak tahu arah, tidak tahu mau jalan kemana, tidak tahu mau ngapain, dan tidak tahu lagi di mana. Kan itu konsekuensi buta itu. Jadi hati-hati Bapak Ibu sekalian, usi nafsi wa iyyakum. Jangan sampai Allah memberikan kita kesempitan hidup dan kelak dibangkitkan dalam keadaan buta di hari kiamat. Karena kita termasuk, na'udzubillah, jangan sampai kita termasuk salah satu yang mengabaikan Al-Quran. Maka baca Al-Quran, dengar, simak, imani, amalkan, dan berhukumlah
dengan hukum Al-Quran. Kata kuncinya, kita ulangi lagi, jadikan Al-Quran sebagai kendali dalam hidup kita. Jangan sampai kita pernah punya pikiran saja, jangankan perbuatan, waliyazubillah, jangan sampai punya pikiran bahwa Al-Quran itu adalah kendala dalam kehidupan kita.